Terima kasih Tuhan, kami melihat kebesaran-Mu melalui kesaksian yang kami dengar. Bahwa kami tahu bahwa dalam hidup kami, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun setiap langkah demi langkah sehingga kami melihat di balik semua proses penderitaan kami melihat kuasa Tuhan itu sempurna dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui kesaksian ini akan menjadi remah. Bahwa kami tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, kalau lihat kesaksian itu kita itu bisa lihat gini, oh gitu ya. Tapi yang jalaninya bonyok ya Bu. Nah ya, mungkin waktu kesaksian sekarang saya ngomong bisa lihat. Tapi waktu menjalani, makanya saya berapa kali khotbah saya bilang gini, lihat ya nanti kalau pemulihannya Tuhan, saudara jangan stres dengan masalah. Tuhan itu nanti kalau pulihkan itu ya itu tadi loh, iyalah jeketek. Cuman gini aja, ya karena saudara kecil dia besar. Saudara hari ini ruwet pikirannya, mikirnya itu jual gimana ya caranya untuk menyeberangi laut itu gimana, les renang dulu ya ndak bisa, ya belah laut ya ndak bisa. Tapi buat Tuhan, Tuhan tahu ndak solusinya. Jadi pastikan hari ini serumit-rumitnya hidup kita tetap ada Tuhan yang besar. Hari ini saudara pusing 7 keliling, dia tetap sudah punya jalan keluar yang terbaik. Ya, tadi Bu Indra bilang 4 tahun. 4 tahun itu belum selesai. Setelah kembali ada cerita lagi. Jujur, apakah setelah pulih selesai? Enggak, ada lagi tekanan yang lain. Namanya hidup. Saudara sedang hidup di akhir zaman, kita semua ini sedang masuk di dalam proses pemurnian dapur api. Yang hari ini baru tahap awal, masih apinya diperbesar 1 level dilihat. Ya, tapi yang sudah rohani, makanya banyak orang bilang gini, kok bisa ya? Saya ini sudah taat, saya sudah luar biasa. Tapi justru prosesnya hari ini yang luar biasa itu juga luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang naikkan level apinya semua. Dia lihat standar level rohaninya. Oh yang masih pemula apinya 1 cukup dilihat. Oh ini sudah levelnya imannya sudah di atas rata-rata diperbesar. Tapi dari situ percayalah seperti khotbah saya kemarin. Saudara di dapur api itu cuman puter aja. Tidak bakal melampaui kekuatan saudara. Kenapa? Karena saudara disertai dengan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling saudara. Jalani api tetap ada damai sejahtera. Jujur coba kalau kita berdua ya 4 tahun aja rasanya sudah seperti itu. Kalau tidak error tadi saya duduk gini. Bayangin saya ngadepi cerita kehidupan 13 tahun drakor. Bayangin saudara, kaget-kagetnya seperti apa setelah itu dengar pengharapan kelihatan, sudah lihat loh garisnya mau berhenti di situ. Tiba-tiba ada kabar buruk lagi, puter. Kata Tuhan, tikungan. Loh tikungannya sampai kapan? Nggak tahu, kamu puter-puter dulu. Tapi percayalah, semakin panjang cerita kehidupanmu, yang penting kita hari ini tulis story kehidupan di surga. Saya sama Bu Indra punya tekad yang sama. Saya bilang gini, nanti kalau saya pulang ke rumah Bapak, saya percaya bahwa saya, Bu Indra juga, itu pasti ada tulisan finishing well. Kenapa? Karena berhasil menyelesaikan pernikahan itu hanya sampai maut yang memisahkan. Tidak ada yang pikiran hari ini mau tukar tambah pasangan. Ya, tetap setialah sama pasangan sampai akhir
akhir menutup mata. Karena nanti apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai sampai anak cucu. Nah, hari ini percayalah kita semua itu, saya dapat ayat ini bagus ya. Kita percaya hari ini saudara itu hidup bahagia. Jangan tunggu semuanya selesai. Punya uang dulu banyak, bahagia. Ya, sukses dulu. Tapi pastikan hari ini kenapa? Saya sekalipun jalani proses yang panjang. Orang kalau ketemu saya selalu bilang gini, aku sudah lihat wajah Bu Eli, wajah move on. Waduh, kalau dulu berarti wajahnya kayak apa? Iya Bu, dulu kamu ketawa enggak bisa lepas. Coba sekarang kalau ketawa. Ada seorang yang bilang gini, Bu Eli itu kalau ketawa lepas itu benar-benar sampai lucu wajahnya. Ya, kita percaya kalau kita sudah move on, saya cuma merenungkan aja beberapa saat. Saya hari ini move on itu bukan karena masalah saya sudah selesai. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Lepas satu timbul masalah lagi, enggak usah diundang. Tapi yang membuat saya move on hari-hari ini diterpa badai apapun, saya tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kebahagiaan saya itu ketika saya memiliki Kristus yang sudah segala-galanya. Saudara percaya bahwa kalau Kristus ada di dalam hidup saudara, semua segalanya itu sudah saudara dapat. Kalau sakit sudah ada kuasa bilur Yesus. Yang namanya berkat, saudara hari ini tidak mampu menanggung segala perkara, Tuhan itu sudah berkata, kamu pasti sanggup menanggung segala perkara kalau tinggal di dalam kekuatanku. Semua jawaban itu ada. Lihat ya Kolose 3 ayat 16b kita baca. Kolose 3 ayat 16b. Hendaklah perkataan diam dalam segala apa saudara? Kekayaannya di dalam kamu. Kalau hari ini kita ini sudah dipenuhi firman Tuhan, senyatanya kita ini orang yang kaya. Kita punya segala-galanya, makanya Christ is enough for me. Dan saudara lihat Daud itu juga berkata buka di Mazmur 17 ayat 15. Saya itu baru melihat ayat ini, saya itu bilang gini, oh ini kuncinya Daud. Makanya Daud itu bisa tetap memuji Tuhan. Dia hari ini bisa, hari itu kalau saudara baca di tengah tekanan apapun, Daud itu tetap bisa bersuka cita. Ini loh kata kuncinya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Pada waktu aku bangun, aku akan menjadi apa saudara? Puas dengan rupamu. Hari ini kita nggak usah cari sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita hari ini tunggu puas bahagia dulu, cari sesuatu yang di luar. Sesuatu yang sudah kaya, sesuatu yang terbaik itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Nggak usah cari di luar. Yang penting proses dijalani, Yesus tetap ada. Proses dapur api, malaikat Tuhan ada, roh penolong ada, damai sejahtera ada. Setiap pagi berjalan dengan kasih setia Tuhan, kekuatannya yang selalu baru. Jadi tidak ada orang yang hari ini bilang gini, tidak kuat, pasti kuat. Kalau disertai damai sejahtera, disertai Roh Kudus, Roh Penolong, malaikat Tuhan yang selalu berjaga-jaga buat saudara dan saya. Bahkan ada damai sejahtera, semuanya pasti kuat. Amin. Yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya Bu Indra ini ya, dulu saya juga bilang gini, Tuhan itu kok selesainya cepat ya. Saya kok sinetronnya belum selesai-selesai. Dari tersanjung 1, 2 masih ada 3 lagi. Tapi Tuhan itu bilang apa buat hidup saya waktu itu? Tuhan bilang gini, karena kamu itu mainnya maksimal. Jadi kamu spesial. Lah makin lama makin sinetronnya panjang kan upahmu tambah besar. Berapa episode kan kamu tetap diperhitungkan upah. Lah kenapa? Karena waktu seri kehidupanmu itu ditampilkan ternyata yang view banyak. Oh, nah itu buat bangga sutradaranya. Dia bilang ini masuk program HBO. Oh, lah kamu
kamu jadi pemain yang handal kan. Waduh, makanya sampai teman saya bilang gini, kamu itu ya sekarang terkenal jadi hamba Tuhan. Tapi embel-embelnya ndak enak. Apa embel-embelnya? Ini loh pendeta yang suaminya selingkuh. Oh haleluya. Jadi kamu punya trademark. Tapi saya bilang gini, ya gimana lagi? Lah kalau ini ndak selingkuh, ndak jadi pendeta, sosialita. Ya justru harus ini selingkuh. Baru muncul nama Ibu Eli. Bukan sosialita Eli Kurniawati. Tapi sekarang evangelis Eli Kurniawati. Keren enggak saudara? Oh keren. Tanpa saya sadari. Orang yang limited edition ini yang buat saya keren. Makanya saya enggak boleh kutuki dia. Enggak boleh doakan dia apapun. Dia tetap punya andil di dalam alatnya Tuhan untuk membawa saya jadi evangelis. Amin. Itu sebabnya hari ini setiap proses yuk kita belajar dari Mas buka di Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Kita baca terlebih dahulu. Bagaimana kunci daripada hidup berkemenangan. Sekarang hari ini kita ngalami proses, tidak usah cari ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kepanikanmu hari ini tidak usah cari pertolongan di luar manapun. Yang penting sampai hari ini Tuhan itu tetap berkenan ditemui. Itu tadi yang Bu Indra ngomong. Yang namanya wajahnya ya wajah kita ya wajah Kristus. Pendengarannya ya juga untuk saudara dan saya. Yang namanya matanya juga selalu tertuju buat saudara dan saya. Hari ini percayalah yuk lihat berikutnya ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, lihat ini. Maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita percaya setiap proses kehidupan kalau Tuhan izinkan terjadi itu pasti tujuannya mengoreksi hidupmu. Buka 3 hal. Hari ini semua api, pencobaan, semua proses itu tujuannya itu supaya kita mulai kembali kepada Tuhan. Setiap proses kehidupan, kalau firman Tuhan berkata, engkau akan cakap menanggung segala perkara ketika tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kalau kita hari ini ngalami masalah, kita tidak cari, tidak berseru sama Tuhan. Kira-kira saudara kuat tidak? Tidak bakal kuat. Saya sama Bu Indra diproses kalau tidak cari Tuhan tiap hari, tidak ngomong curhat sama Tuhan. Yaitu tadi. Bisa error, bisa mungkin hari ini kena penyakit, berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena hidupnya stres. Yang kedua, tujuan Tuhan supaya dengan proses itu bukan menghancurkan tapi mengoreksi hidupmu supaya kita selama ini sudah jadi orang benar tapi belum jadi pelaku firman. Berapa banyak orang yang gak pernah diproses hidupnya terlalu nyaman. Kedagingannya ini juga nyaman. Sedikit-dikit emosi, sensi, suka marah, suka tersinggung. Sedikit-dikit takut. Lah orang benar itu standarnya selalu tenang dan percaya. Makanya tiap proses itu dinilai loh sama Tuhan. Iblis juga lihat. Kalau setiap keadaan buruk, saudara tidak bisa tenang dan percaya, iblis tahu targetnya pasti masih berhasil. Karena masih ada celah untuk menghancurkan hidupmu. Sementara Tuhan juga mau lihat kehidupan orang benar itu dalam segala hal harus tenang dan percaya. Karena kita ini punya Tuhan yang besar. Tangkap ya.
Masalahmu ini cuman biasa, makanya kalau kita memandang cari sudah kepada Tuhan, kita meninggalkan jalan dan rancangan yang menyimpang. Yang ketiga, kita akan kembali kepada Tuhan dan fokusnya hanya kepada Tuhan. 3 hal ini aja yang saya bahas. Ya, saudara percaya hari-hari ini lakukan sudah. Waktu keadaan kepepet, enggak usah cari tabrak hutang online, enggak usah cari hutang sana, hutang sini. Hari ini mulai cari Tuhan. Mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, seperti khotbah saya kemarin, hendaklah engkau menyatakan segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kalau sudah kepepet, ngomong aja keinginanmu apa sama Tuhan. Tuhan, aku harus membayar kewajibanku jatuh tempo. Sementara engkau tahu bahwa aku ndak punya uang sebesar itu. Aku percaya hari ini engkau yang akan mencukupkan. Kalkulatorku ndak cukup Tuhan, tapi kalkulator surga selalu mencukupkan kebutuhan saudara dan saya untuk menikmati semuanya, pasti lebih dari cukup. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat cari dan berseru kepada Tuhan. Setelah itu mulai belajar untuk mengoreksi. Buka ayatnya terlebih dahulu. Yesaya 28 ayat 16. Kenapa kita perlu cari hari ini berseru kepada Tuhan? Saya kasih kata kuncinya bagaimana kita hari ini tidak perlu cari pertolongan di luar Tuhan. Yuk kita lihat yang pertama. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu, lihat ya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak apa saudara? Gelisah. Kira-kira saudara perlu cari pertolongan di luar enggak? Hari ini kalau kita ini sudah punya batu penjuru yang sudah teruji, yang mahal, yang teguh. Kira-kira saudara perlu gelisah enggak? Tuhan itu sudah menunjukkan. Lihat ya berikutnya. Yesaya 28:17 berikutnya kita baca. Hari ini tenang aja, tenang sudah, nanti yang urusan jeketek, jelalayalah, sekejap seketika sekonyong-konyong itu segera digenapi. Saudara punya solusi, hari ini enggak punya solusi, enggak apa-apa. Sekalipun itu mustahil, nanti yang menutup setiap masalah saudara, solusi buat keajaiban itu keahlian Tuhan. Enggak perlu takut. Yang berikutnya, Fran bisa bantu saya nganu musik, saya enggak lama-lama. Yuk diiringi musik. Dan yang berikutnya lihat ya, dan aku akan membuat apa saudara? Oh kok salah? Bukan Yesaya 28 ayat 17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, itu Yesaya berapa ya? Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Mungkin Yesaya 29 ayat 17 ya. Saudara percaya sedikit waktu lagi, sesulit-sulitnya hidupmu, kitab ini berkata gini, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kita akan berjalan melihat sesuatu yang di depan sedikit waktu lagi. Bertahan aja. Waktu kita cari dan berseru kepada Tuhan, kita akan melihat semua namanya hutan itu sesuatu yang berbuah lebat. Berikutnya lihat ayat ke-19. Yesaya 29 ayat 19. Nah ini. Orang-orang yang sengsara akan apa saudara? Orang sengsara bukannya sedih loh. Kalau logika orang-orang yang sengsara akan hancur. Tapi Tuhan bilang gini, sedikit waktu lagi. Lihat ya. Orang-orang yang sengsara
itu akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia, saudara, miskin itu orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Saudara sudah tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Itu bukannya terpuruk hancur, tapi akan apa saudara? Bersorak-sorak di dalam yang benar. Maha Kudus Allah Israel. Lompat lagi ayat 29. Yesaya 28 ayat 29. Ini lompat. Lihat. Dan ini pun datangnya dari siapa saudara? Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Buka PowerPoint 3 hal. Hari ini tidak ada ruginya. Cari orang lain bisa mengecewakan kamu. Tapi Tuhan cuma berkata, nak sabar. Nantikan waktuku cuma sedikit. Tapi kalau nanti sudah waktuku, engkau akan lihat yang namanya kebun buah-buahan itu jadi hutan yang lebat. Bahkan kau akan lihat Tuhan itu batu penjuru yang teruji mahal teguh. Hari ini engkau tidak akan pernah gelisah. Hidupmu akan lihat sesuatu yang berjalan lewat penderitaan. Saudara akan bilang gini, mantap, aku memilih tetap percaya. Seperti Bu Indra tadi ngomong, kelihatannya sudah selesai, titik terang, ternyata mana lagi ya Bu, mana punya anak lagi. Tapi percayalah, kalaupun itu terjadi, kelihatannya saudara sudah lihat titik terang, tapi tambah parah, di tikungan lagi. Saudara tetap percaya, tidak usah gelisah. Saudara bilang gini, aku punya batu penjuru teruji, mahal dan teguh yang tidak akan pernah tergoyahkan dengan apapun. Tuhan itu nanti akan membawa orang miskin sengsara. Bukannya hidupnya hancur kalau cari Tuhan. Nanti hidupmu ditutup dengan sukaria dan sorak-sorai. Bahkan nanti lihat ya, seperti rumah tangga saya, rumah tangga Bu Indra. Saya percaya kalau suaminya bisa sekolah Alkitab, mantan pejina, sekolah Alkitab semua nanti saudara. Amini saudara. Sekolah Alkitab nanti mantan pejina, saya bayangin Bu, nanti suaminya Bu Indra, Pak Anto sama Pak Nyoto, namanya Toto ya. Anto Nyoto. Nah ini toko pakar. Sama-sama storynya, punya 2 anak laki ya. Kok sama? Bayangin kalau 2 pribadi ini sama-sama nanti ya. Saya percaya hari-hari ini suami saya juga lagi sekolah Alkitab, gak mungkin enggak. Apakah dengan proses jatuh bangun itu tidak ada sesuatu? Pasti. Karena kalau Allah itu turut bekerja dalam segala hal, mau dia berbuat dosa seperti apapun menjauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap bekerja. Buat orang benar Tuhan bekerja, tapi buat orang berdosa Tuhan juga turut bekerja, cuman caranya beda. Tangkep? Tapi tujuannya dua-dua mendatangkan kebaikan enggak? Oh jelas. Enggak mungkin orang yang kita doakan ujung-ujungnya yang didoakan malah murtad. Enggak ada saudara. Semurtad-murtadnya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau kita doakan mereka, doa orang benar itu besar kuasanya. Yang murtad bisa jadi hamba Tuhan saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita jangan takut. Percayalah nanti pada akhirnya setiap masalahmu akan ditutup dengan keputusan Tuhan yang ajaib. Ada sesuatu kebijaksanaan yang agung. Yuk kita lihat poin yang kedua. Kenapa hari ini proses masih berlanjut? Apinya diperbesar. Supaya kita ini meninggalkan rancangan dan jalan semau kita. Kita tetap dibawa sama Tuhan dalam tracknya Tuhan. Hidup mengikut Kristus. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Efesus 4 ayat 22-25. Saya pernah doakan salah satu orang hamba Tuhan. Waktu itu dia sudah mau meninggal. Di detik-detik terakhir ya, kurang berapa hari. Dan dia cerita. Kasihan saudara, seorang ibu masih muda.
kena kanker. Kankernya sudah menjalar. Dan dokter sudah menvonis itu kira-kira umurnya cuma tinggal berapa bulan. Waktu saya doakan, saya cuma tanya ibu kenapa bisa jadi ini? Karena saya diinfoi ibu ini kepahitan sekali. Singkat cerita dia bicara gini, Bu Eli, saya punya suami yang beberapa tahun yang lalu itu seorang yang radikal. Sampai kalau dia lagi bawa jiwa-jiwa, itu orang-orang di pinggir jalan. Dengan dia berkhotbah, itu orang bisa bertobat. Bahkan banyak orang ditobatkan, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang lagi putus asa, itu dibawa kenal Kristus. Saudara perlu tahu, orang yang jadi intinya, barisan terdepannya Tuhan untuk jadi berkat, itu orang yang tidak gampang. Semakin kita mau jadi berkat, bawa jiwa, targetnya Tuhan itu barisan yang ada di depan, tangkep ya. Makanya kalau kita jadi pelayan Tuhan yang mau punya hati untuk membawa berkat buat banyak orang, saudara harus siap diproses juga. Jangan berarti gini, aduh kalau gitu jadi orang biasa-biasa aja ya Bu Eli. Lah tapi kan rugi, nanti kalau pulang ke rumah Bapak ditanya berapa jiwa yang sudah kamu kirim kerajaan Allah. Saudara pulang cuma tangan kosong, lu ini hidup selamanya. Tangkep ya saudara, ini hidup yang dipertaruhkan selamanya. Kenapa saudara ndak rela bonyok dulu di sini ndak apa-apa. Tapi nanti dalam kekekalan, toh upahnya nanti sampai keturunanmu juga akan nikmati semuanya. Dan singkat cerita ibu ini berkata gini, Bu, tahun pertama semuanya berjalan baik. Tahun kedua berjalan baik. Tahun ketiga berjalan baik. Tahun keempat suami saya mulai dicobai. Terus dia mulai jatuh di dalam perselingkuhan dengan orang yang dikenal lewat pelayanan. Dan waktu dia jatuh dalam perselingkuhan, Bu, saya sakit hati. Saya tidak bisa terima apapun alasan dia. Saya mulai marah, saya mulai sakit hati. Dan suami saya, ketika suami saya tekan, saya marah, saya maki dia. Dia kabur sama wanita itu. Dia total meninggalkan saya dan anak-anak. Singkat cerita, dia sudah pisah sama suaminya, tidak lama. Karena hidup dalam kepahitan dia bayar harga. Tiba-tiba dia divonis kanker payudara langsung stadium akhir. Waktu sebelum meninggal saya cuma bilang gini, Ibu gak usah kecewa sama Tuhan. Senyatanya waktu proses terjadi, bukan Tuhan itu jahat. Kenapa kalau suamiku sudah bawa jiwa-jiwa? Kenapa Tuhan izinkan ada wanita penggoda dalam rumah tangga saya? Saya cuma bilang, Bu, mungkin Tuhan itu lagi mau uji imannya suami, bawa ke next level. Supaya nanti berbuahnya lebih lebat. Mungkin selama ini dia radikal, tapi ada proses juga yang harus Tuhan murnikan. Mungkin karakternya atau dan sebagainya. Seharusnya hari itu ibu tidak perlu marah. Karena ibu tidak tahu apa yang akan Tuhan promosikan seperti Yusuf lewat proses. Kalau Yusuf marah keluar dari proses di mana penjara dia tidak mau jalani. Kira-kira dia bisa jadi Perdana Menteri tidak dipakai Tuhan. Gak bisa. Tapi sempat hari itu ibu itu akhirnya saya bilang ibu harus ngelepasin pengampunan, jangan kecewa. Sudah ibu hari ini ngucap syukur. Seharusnya hari ini ibu terus doakan suami supaya suami kembali kepada Tuhan dan dia akan dipakai Tuhan kembali. Tapi tidak berapa lama setelah dia ngelepasin pengampunan, ibu ini meninggal, anaknya 3. Makanya hari ini yuk kita baca, siapapun kita hari ini sudah taat, Tuhan cuma lagi bersih-bersih. Istilahnya pahatan itu mau zaman akhir ya. Saudara lagi dipahat, oh bagian sini kurang. Bagian sini kurang, hatinya kurang. Mulutnya masih suka sungut-sungut, oh kurang diasah. Nah ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa saudara? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Berikutnya 23.
supaya apa saudara? Kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Berikutnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan apa saudara? Yang sesungguhnya. Seringkali kita merasa jadi orang sudah benar, tapi saudara belum jadi orang benar yang sesungguhnya. Mungkin hari ini saudara pikir ada banyak orang sogok Tuhan lewat uang, lewat yang namanya pelayanan, lewat semua. Tapi senyatanya kehidupanmu sendiri tidak pernah berubah. Itu bukan persembahan yang sesungguhnya. Persembahan yang sesungguhnya itu adalah hidup 3 hal. Yang sudah mati manusia lama. Buka PowerPoint saya 3 hal. Satu lagi pembahasan kita akan selesai saudara. Ya, kita hari ini tidak usah bingung. Yuk, siapapun ciri hidup berkemenangan Tuhan sudah kasih tip-tipnya gampang. Hari ini kita semua cari berseru aja kepada Tuhan. Setelah itu kalau Tuhan mulai koreksi hidupmu, tinggalkan sudah. Apapun itu, baik saudara yang punya rancangan mungkin kepingin gugat suami yang lagi selingkuh, saudara mulai batalkan. Seperti Bu Indra tadi, kepingin rasanya untuk menggugat cerai, tapi ketika Tuhan datang dalam hidupnya, tetap miliki kasih dan tetap miliki pengampunan tanpa batas. Maka rancangan kita hari ini berubah menjadi rancangan Tuhan untuk tetap taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang pertama, kita hari ini hidup menanggalkan manusia lama. Yang kedua, kita diperbaharui dalam roh dan pikiran. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sesuatu yang kelihatannya gampang, tapi kalau mau dipraktekkan tiap hari tidak gampang. Apalagi kita diperhadapkan dengan masa yang sukar. Hari ini manusia lamamu apa? Saya ini suka takut, suka panik, suka khawatir. Yang Tuhan mau sekarang manusia lamanya berubah. Jadi orang Kristen yang tidak takut, yang tidak khawatir lagi. Tapi yang menjadi tenang, percaya dan hidup yang harus dari ke hari diperbaharui. Secara roh, cara pandangmu sudah berubah. Orang kalau punya cara pandang roh dan pikiran, saudara itu lihat masalah itu tidak akan takut. Saudara lihat Goliat dengan perlengkapan senjata yang lengkap sekalipun, kalau orang punya cara pandang roh dan pikiran sesuai Kristus, saudara tidak akan takut. Saudara akan bilang gini, apapun Tuhan yang terjadi, aku tetap percaya, aku tidak takut. Sebab aku tahu di dalam perjalanan hidupku, Tuhan yang besar itu tetap selalu menyertai aku. Amin. Yang terakhir ya, jadi kita percaya hari ini izinkan Tuhan itu cuman sesaat kok. Dapur api ini cuman ini loh, buat manusia lamamu, roh pikiranmu diperbaharui supaya engkau hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah itu saudara, kalau itu sudah selesai semuanya, Tuhan itu cuman gini, balik telapak tangan. Itu tadi, yalah masalahku itu cuman diselesaikan cuman seperti ini, tiwas. Yang dinamakan Bu Indra, kepala ada di bawah, kaki ada di atas, sudah jungkir balik, nangis berdarah-darah. Tapi solusi kita beda enggak sama solusi Tuhan? Ya, yuk kita lihat yang terakhir. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Buka Yoel 2 ayat 12-13. Apa yang Tuhan mau kalau kita hidup di dalam hari ini hancur hati. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan apa saudara? Harus segenap hati. Kalau baliknya tidak segenap hati, nanti habis balik jatuh lagi. Balik jatuh lagi. Lah kita mau jadi anak Tuhan itu bukan anak Tuhan yang hari ini tidak konsisten. Sekali
kali kita mau berbalik meninggalkan manusia lama kita, kita ini harus tulus. Kita ini harus dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis dan mengadu. Lihat ayat 13-nya. Kita baca 13-nya. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang kedua, harus dengan hancur hati. Jangan hancurkan hidupmu. Kalau kita datang sama Tuhan hari ini, walaupun kau punya keputusan yang salah di masa lalu, mungkin kita hari ini bangkrut karena saudara ambil keputusan terlalu investasi yang penuh high risk. Risiko tinggi saudara tabrak yang penting cepat kaya, akhirnya bukan kaya malah bangkrut. Hari ini kita tahu Tuhan itu tetap Tuhan yang panjang sabar. Tangkap ya, Tuhan yang penyayang pengasih, berlimpah kasih setianya, Dia tetap mau berdiri buat saudara yang hancur hati. Dia tidak akan membiarkan saudara hancur. Justru di tengah kebangkrutanmu, dengan Tuhan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, Dia mau mengembalikan setiap kerugian, setiap rasa sakit, setiap air mata. Orang berlimpah, semua yang dia punya kasihnya berlimpah. Kira-kira orang tua yang punya kasih berlimpah, kepingin lihat anaknya happy enggak? Kepingin lihat anaknya bangkit kembali enggak? Kepingin enggak lihat anaknya yang tadinya terpuruk dipromosikan Tuhan? Pasti tanpa saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan itu sudah punya inisiatif karena kelimpahan kasihnya begitu besar. Yang berikutnya kita lihat ya, bagaimana buka PowerPoint saya 3 hal. Apa yang Tuhan mau kalau kita kembali sama Tuhan? Ya ini tadi. Kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kembali kepada Tuhan dengan hancur hati. Dan jangan hancurkan hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu berbalik kepada Tuhan dengan tulus hati karena kita mengasihinya. Tanpa kita punya hancur hati, tulus hati dan segenap hati, saudara tidak akan pernah hidup untuk semakin sungguh-sungguh di masa sukar. Hari ini kehilanganmu relakan, kerugianmu relakan. Kita lagi masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Ayat yang terakhir yuk, setelah itu kita selesai. Kita percaya, buka di Yesaya Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ini ayat yang terakhir ya. Jadi Tuhan mau hari ini hidup berkemenangan. Saudara tahu tipnya 3, cari dan berseru. Yang kedua, apa saudara tadi? Tinggalkan. Yang ketiga tadi adalah saudara dan saya berbalik. Yuk kita baca sama-sama ayat ini jadi ayat penutup. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berikutnya 9. Yesaya 55. Nah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Percayalah, hidup saudara sedang ada di bawah Tuhan, di dalam jalan dan rancangan Tuhan. Mungkin hari ini tidak masuk akal kayak saya. Masuk akal enggak? Suami selingkuh malah masuk di dalam jalan rancangannya Tuhan. Tidak masuk akal. Semua orang bilang tidak masuk akal. Kalau Bu Indra ngalami suaminya cinta anak 2. Suami saya juga. Semuanya tidak masuk akal. Tapi mungkin hari ini lewat keadaanmu yang sulit dalam hal keuangan. Saudara jangan berpikir kalau keuanganku bangkrut, jalan hidupku itu hancur. Rancanganku lihat masa depan itu masa depan yang suram. Enggak. Tapi waktu kita mencari dan berseru kepada Tuhan, kita izinkan hari ini untuk kita kembali
ke jalan dan rancangannya Tuhan dan kita berbalik kepada Tuhan, maka percayalah, saudara dan saya sedang digandeng masuk di dalam jalan rancangan Tuhan yang besar. Tuhan berkata siang ini, nak, jalanku itu arahnya selalu naik, berhasil, beruntung. Tidak akan buntung, tidak akan hancur. Engkau akan lihat nanti arah jalan hidupmu sekalipun berliku-liku, jalan ini tetap arahnya naik. Tangkap ya saudara ya. Jadi kalau naik semuanya akan kembali enggak saudara? Akan lihat pemulihan enggak saudara? Yes. Akan lihat kemerdekaan enggak saudara? Amin. Dan hari ini kalau engkau lihat, saya melihat rancangan rumah tangga saya waktu di awal tahun, semuanya gelap. Tapi Tuhan berkata gini, nak, selalu ikut aku, ada kepastian akan hari esok. Amin. Rancanganku itu adalah selalu rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan atas hidupmu dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, yuk bangkit berdiri. Amin. Hidup berkemenangan tidak sulit dijalani. Izinkan proses itu membawa saudara meninggalkan jalanmu dan kembali dengan Tuhan dengan tulus hati, hancur hati, dengan segenap hati. Saudara sadar kita cuman bejana tanah liat di tangan Tuhan. Apapun bentuk proses yang Tuhan izinkan, sesakit-sakitnya, sebesar-besarnya kerugian, selalu ditutup dengan jalan dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Angkat tanganmu. Kau Bapakku yang baik. Yuk Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Mengerti bahasa Dia tahu setiap rancangan jalan yang hari ini kau lihat begitu kacau, semuanya begitu buruk. Tapi percayalah, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Yang baik, kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Mengerti Kami hanya bisa berkata siang ini, Engkau yang mengerti setiap keluh kesah kami Tuhan. Kami hanya berkata Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi angkat tinggi tanganmu dengan iman percaya, katakan, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Berikan tepuk tangan buat Bapak yang baik. Musik boleh pengaruh, saudara tundukkan kepala. Kalau Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih setia,
Tuhan yang pengasih dan penyayang itu ada di tengah-tengah saudara. Dia sedang melihat setiap hati, setiap pergumulan, setiap tetesan air mata. Yes, amen. Kalau hari ini engkau melihat keadaan hidupmu belum bertambah baik, itu berarti bukan Tuhan berhenti untuk mengasihi saudara. Ketika dia mengizinkan sesuatu yang buruk, Tuhan cuma mau hari ini engkau berbalik, engkau mencari Tuhan, berseru kembali dan engkau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan semua ini. Karena Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Kalau engkau datang di tempat ini dengan banyak pergumulan hidup, engkau punya tekanan yang besar, Goliat ada di depanmu. Gak tahu itu sakit penyakit, apakah itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Saudara berkata siang ini kepada Tuhan, aku memilih tetap percaya Tuhan. Aku tidak akan pernah takut. Aku mau belajar seperti seorang Daud yang selalu puas dan selalu berkata, cukup Tuhan di dalam hidupku. Yang penting jangan ambil roh-Mu dari hadapanku. Kebahagiaanku adalah ketika aku punya Tuhan segala-galanya. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, siang ini mereka pulang diubahkan. Mereka tahu bahwa Tuhan punya jalan yang terbaik lewat air mata, lewat proses penderitaan ini. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik, kepastian akan hari esok. Semuanya akan ditutup dengan kebaikan-Mu dan segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Kami pulang, kami terima kebaikan Tuhan. Kami terima sesuatu yang indah pada waktunya. Berkati setiap kami Tuhan, kami sudah menyerahkan masalah kami, Tuhan yang ambil alih. Kami tetap mau setia menjalani proses jalan hidupnya Tuhan. Sekalipun itu sakit, tapi kami tetap mau tinggal dalam prosesnya Tuhan, karena itu jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biar kami pulang, kami diubahkan, dapat kekuatan yang baru. Berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami juga mau memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang mengembalikan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan.